Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arda Badulum dari Prodi S1 Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan mengenai tugas 2 dari mata kuliah basis data, yaitu membuat sebuah tabel dari IRD yang disajikan. Untuk implementasinya kita di sini memakai XAMPP ya untuk web servernya. Oke, baik, langsung saja untuk implementasinya. Saya di sini sudah menyiapkan untuk XAMPP-nya. Untuk database-nya kita coba start dahulu. Oke, di sini dia running menggunakan port 3307 ya, karena ini sudah saya custom. Oke, kemudian saya langsung saja untuk implementasinya. Di sini saya menggunakan DBMS ya, atau sebuah database management system. Di sini saya menggunakan DataGrid. Di sini bawaannya dari JetBrains. Oke, langsung saja di sini saya ingin mengimplementasikan dari database MySQL ya. Di sini saya akan membuat data source baru MySQL. Oke, di sini saya sesuaikan untuk portnya 3307, kemudian usernya oke, udah sukses di sini. Oke, di sini sudah tampil untuk database MySQL-nya. Kemudian di sini kita pertama kali akan membuat sebuah tabel dari dokter ya, dari dokter yang dimana dia mempunyai beberapa entitas ya, seperti nomor HP, alamat, ID dokter, nomor dokter, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Oke, baik, langsung saja kita implementasi. Di sini saya sudah menyiapkan untuk SQL query-nya untuk membuat sebuah tabel yang ada di database. Untuk pertama kali, saya akan membuat database-nya ya. Ya, di sini saya implementasi menggunakan sintak SQL langsung ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan CLI ya, tidak menggunakan GUI atau yang lain. Ini saya menggunakan sintak SQL. Oke, di sini ini saya akan membuat database katakanlah dengan nama klinik ya di sini. Karena memang dari di sini kan overall dia seperti sebuah untuk layanan ya, layanan dari kesehatan gitu ya. Oke, baik, di sini saya akan membuat database dengan nama klinik. Oke, kita coba running. Oke, di sini sudah berhasil untuk buat database dengan nama klinik. Di sini tampil ya database kliniknya. Oke, selanjutnya kita untuk membuat entitas dari tabel dokter ya. Kita coba implementasikan. Di sini saya sudah membuat SQL sintaknya untuk tabel dokter. Jadi di sini ada atribut dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir, spesialis, dan waktu kerja. Dan masing-masing di sini dia mempunyai tipe data masing-masing ya, kayak integer, varchar, teks, dan lain-lain. Nah, di sini untuk ID dokter ini dia sebagai primary key ya, atau kunci utama, yang dimana dia adalah auto increment. Nah, auto increment itu adalah dia seperti ID unik yang dimana dia sudah berurutan. Misalkan dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, di sini kita coba running ya untuk pembuatan tabel dokternya. Oke, di sini dia sudah berhasil ya untuk pembuatan tabel dokter. Kita coba cek di tabel. Nah, di sini dia tampil. Coba kita cek atributnya. Oke, di sini ada ID dokter, nama dokter, dan lain-lain. Udah sesuai ya sama yang di sintak SQL-nya. Nah, dan di sini kita juga bisa melihat seperti tabel langsung ya. Coba klik 2 kali. Nah, ini dia sudah tampil sesuai dengan seperti tabel berikut ini ya. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah entitas
pasien ya, implementasi entitas pasien menjadi sebuah table ya. Oke, di sini saya juga sudah menyiapkan untuk SQL sintaknya dari pasien. Kita coba implementasi. Oke, di sini saya sudah membuat SQL untuk table pasiennya, yang dimana dia sudah ada atribut dari pasien, ID pasien, nama pasien, alamat, dan lain-lain. Dan masing-masing juga sudah mempunyai tipe data masing-masing ya. Oke, nah di sini untuk jenis kelamin, ini dia menggunakan tipe enum. Jadi tipe enum itu adalah dia berisi sebuah dua value saja. Misalkan di sini kita L, itu L sebagai laki-laki ataupun P sebagai perempuan. Jadi anggaplah seperti penanda gitu ya. Oke, di sini untuk ID pasien dia menggunakan primary key ya. Dia jadikan kunci utama dan juga auto increment. Oke, kita coba running ya untuk pasiennya. Kita running. Oke, di sini sudah sesuai nih, dia sudah berhasil untuk pembuatan ID pasien. Oke, di sini dia udah tampil nih untuk tabel pasiennya. Kita coba cek. Dia sudah sesuai juga untuk atributnya. Di atribut pasien, dia udah ada ID pasien, nama pasien, alamat, dan lain-lain. Oke, lanjut. Kemudian kita ke entitas untuk administrator ya. Oke, di sini untuk administrator sendiri dia ada ID admin, waktu jaga, nama admin. Seperti itu. Oke, kita coba implementasi. Nah, di sini dia sudah ada ya untuk SQL sintaknya. Kita coba running. Oke, dia udah tampil ya, udah berhasil nih. Kita cek di sini. Nah, ini dia berada di atas ini. Nah, ini dia udah ada ya untuk tabel administratornya. Oke, kita coba cek untuk atributnya udah sesuai. Oke, di sini udah sesuai ya untuk atribut dan serta tipe datanya. Oke, kita coba ke selanjutnya yaitu entitas daftar ya. Kita coba bikin untuk tabel daftarnya. Nah, di sini saya sudah membuat atribut dari daftar ini, ada ID daftar, ID admin, ID pasien, dan ID dokter, yang dimana di sini dia menjadi foreign key. Jadi ID admin ini dia nantinya akan berrelasi dengan ID admin yang ada di administrator di sini. Jadi nanti ID admin yang ada di tabel daftar ini dia akan berrelasi dengan tabel administrator, atributnya adalah ID admin. Seperti itu. Begitupun ID pasien, dia juga akan berrelasi dengan tabel pasien yang dimana kolomnya adalah ID pasien. Kemudian di ID dokter ini juga sama, dia skemanya dia berrelasi dengan tabel dokter yang dimana foreign key-nya adalah ID dokter. Seperti itu. Oke, kita coba langsung saja running ya untuk sintak daftarnya. Oke, ini udah berhasil pembuatan tabel daftarnya. Kita coba cek. Kita coba cek untuk kolomnya apakah udah sesuai. Oke, udah sesuai ya untuk tabel daftarnya. Dia udah sesuai dengan apa yang ada di sintak query ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah pasien dokter ya. Kita coba buat untuk tabel dari pasien dokternya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk SQL sintak untuk pembuatan tabel pasien dokter. Di sini ada atribut ID pasien dokter, ID pasien, ID dokter untuk periksa dan riset. Nah, di sini ada juga untuk ID pasien, dia menjadi foreign key ke tabel pasien ya karena memang pada dasarnya secara gambarannya adalah dokter pasti ada pasiennya.
seperti itu ya. Makanya di sini ID pasien ini dia sebagai foreign key ke tabel pasiennya. Oke, begitupun ke dokter. Jadi setiap pasien kan pasti akan mempunyai dokter. Nah, makanya di sini dia untuk setiap pasien mempunyai dokter yang menangani, seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah dokter admin ya. Oke, kita coba running untuk pembuatan dokter admin. Di sini sudah saya siapkan untuk SQL pembuatan tabel dari dokter admin. Kalau kita melihat dari tugasnya, di dokter admin ini dia punya entitas, punya atribut ID dokter ya. ID dokter, ID admin, ID data, seperti itu. Kita coba cek di SQL-nya. Nah, di sini ID dokter admin ini sebagai primary key dan auto increment. Kemudian dia punya sebuah foreign key dari ID dokter yang dimana nantinya akan berrelasi dengan tabel dokter. Begitupun ke ID admin. Nah, dokter ini dia juga sebagai admin. Jadi ada dokter yang sebagai admin yang dimana nantinya dia juga akan saling berrelasi ya dari antara foreign key yang ada di dokter admin ini ke tabel administrator. Seperti itu. Kita coba running ya untuk pembuatan tabel dari dokter admin ini. Oke, dia berhasil untuk pembuatan tabel dari dokter admin. Kita coba cek di sini. Nah, ini sudah tampil ya untuk pembuatan tabel dokter adminnya. Kita coba cek untuk atributnya apakah sudah benar. Nah, oke. Untuk atributnya udah sesuai ya ini. Untuk ID dokter admin, dia sebagai integer dan juga primary key seperti ini ya, dan juga auto increment di sini dia. Oke, seperti itu. Mungkin cukup dari saya untuk informasi kali ini sesuai dengan mata kuliah basis data. Terima kasih.